Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mengambil fawaid dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, Ashrun mujibatun lin najah. Dan kita masuk pada kalimat yang beliau bawakan, wa amma man jaa yaumal qiyamah. Itu betul. Iya. Wa amma man jaa yaumal qiyamah bighairi tauhid fala matma'a lahu fil najati abadan wala sabila lahu li naili rahmah wal ghufran. Adapun orang yang dari kiamat kelak datang kepada Allah Ta'ala bighairi tauhid, ini tanpa tauhid, fala matma'alah fil najati abadan, maka tidak lagi harapan untuk dia selamat sama sekali, dan tidak ada lagi jalan untuk meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah asasnya. Walaupun dia datang dengan membawa kebaikan bergunung-gunung, walaupun dia datang dengan kebaikan yang sangat banyak, tapi kebaikan yang tidak ditegakkan di atas tauhid, yang tidak punya akar tauhid, maka kebaikannya la yanfa'. Oleh karena itulah, ketika Allah bicara tentang amalnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir itu a'maluhum kasarabin biqi'atin. Amalnya orang kafir itu seperti fata morgana. Fata morgana itu yahsabu dham'anu ma'an, dia sangka, atau orang yang kehausan menyangka itu adalah air yang menjanjikan untuk bisa mengobati kehausannya, sampai kemudian dia kejar sampai tempatnya, lam yajidhu syai'an, tidak mendapatkan apapun, yang dia bayangkan dari ini bayangan air yang akan menghilangkan kehausannya. Atau Allah katakan pula tentang amalnya orang-orang kafir, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Amal mereka semuanya akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, tetapi amal-amal orang kafir Allah jadikan haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, alias tidak ada satupun yang bisa dimanfaatkan oleh ini pelakunya. Yang paling gampang contohnya adalah semisal Abu Thalib yang kebaikannya sangat banyak dalam membela dakwah keponakannya, tetapi kebaikan Abu Thalib la yanfa', tidak bisa sedikit pun, tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk menyelamatkan dari azab, dari itu neraka. Walaupun ditempatkan di neraka yang paling ringan, tapi tidak bisa kebaikannya menyelamatkan dari yaitu keluarnya azab jahanam. Dia akan tetap menetap kekal di dalam jahanam. Tidak akan kebaikannya bisa mengeluarkan dia dari jahanam. Sebagaimana juga Ibnu Jud'an
yang dikenal orang super dermawan, sangat dermawan, tetapi Ibnu Jud'an sama sekali tidak yaitu masuk surga. Rahmat Allah, ampunan Allah hanya didapat oleh orang yang mereka yaitu mukminin, para mukmin yang bertauhid. Sehingga adapun kalau orang mukmin yang bertauhid, dosanya sebesar apapun selama masih punya tauhid, maka Allah akan datangkan ampunan sehingga mereka akan dikeluarkan Allah dari jahanam. Ya ibnu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la yusriku bi syai'an la ghafartu lak wal ubali. Ya ibnu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, wa ana Adam, seandainya engkau datang padaku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, lalu Anda datang padaku tanpa menyekutukanku sama sekali, la ataituka biqurabil maghfirah, niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Sehingga tauhid menjadi jaminan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana selama seorang mereka masih memiliki tauhid, iman, ini tauhid, maka mereka dengan syafaat Allah, dengan rahmat Allah akan Allah keluarkan dari kekalnya jahanam. Akhriju man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin, tauhid. Keluarkan orang mereka dalam hatinya keluarkan orang dan mereka dari neraka yang hatinya masih ada iman walaupun sebesar biji dzarrah, ini tauhid. Sehingga tanpa ini maka tidak ada harapan seorang untuk dia keluar dari jahanam. Qala Allah ala lisani rasulih Isa alaihissalam, Allah berfirman melalui lisannya Nabiullah Isa alaihissalam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mereka menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya neraka. Kalimat Allah haramkan baginya surga, diharamkan surga itu ada yang selamanya, ada yang sementara. Orang kafir, musyrik, munafik, i'tiqadi, mereka diharamkan jannah selamanya, artinya sama sekali tidak menikmati jannah. Tetapi orang yang mereka masih punya tauhid, walaupun dia tenggelam dalam berbagai macam perbuatan kemaksiatan, boleh jadi Allah haramkan baginya surga, tapi di awalnya Allah haramkan surga, alias dia dimasukkan ke neraka dulu, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga belakangan. Dia haramkan surga, ini sementara. Wa qala Allah azza wa jalla, dan juga Allah berfirman, waladina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum naru jahannama la yuqda alaihim, bagi mereka adalah neraka jahanam yang tidak pernah mereka bisa keluar dari jahanam, tidak pernah mereka ditintaskan dari jahanam. Fayamutu, kalau mereka kemudian kemudian mereka mati sehingga kemudian mereka selesai, mereka tidak akan pernah mengalami kematian dari jahanam, sehingga tidak pernah mereka pensiun dari merasakan yaitu jahanam. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, atau juga tidak diringankan, walaupun diringankan sedikitpun enggak. Di jahanam mereka tidak mengalami kematian, sehingga la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati tapi juga enggak hidup. Diringankan adabnya pun juga enggak. Kadzalika najzi kullah kafur, demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kufur. Wahum yastarikhuna fiha,
dari dalam jahanam mereka berteriak, Rabbana akhrisna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kami dari jahanam, kami akan beramal saleh yang bukan amal kami yang dulu. Mereka dulu musyrik, pengen bertauhid, mereka dulu kufur, pengen beriman, mereka dulu ini tenggelam dalam maksiat, pengen taat, mereka pengen mengganti amalan mereka yang baik-baik yang bisa mengantarkan ke surga. Tapi ini adalah khayalan mereka ketika telah meringkuk di dalam jahanam. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang dengan panjangnya umur itu bisa dipakai untuk berpikir. Bagi orang mereka itu suka merenungkan. Maka kehidupan ini yang banyak dituntut, yang diusahakan kita senantiasa berusaha adalah bagaimana kita tafakkur, merenungkan, ada tadabbur, ada perenungan tentang kehidupan yang kita telah lewati, perenungan tentang pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari itu orang lain. Sehingga kita akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang ada. Merenungkan kita sudah umur 40, umur 50, umur 60, umur 70, direnungkan perjalanan yang sudah sepanjang itu. Merenungkan tentang kejadian menimpa orang lain. Al-aqil man yata'adha li ghairi. Orang berakal orang yang mereka bisa mengambil pelajaran dari ini orang lain. Melihat peristiwa, merenungkan kejadian, sehingga dia akan bisa punya perenungan-perenungan yang diambil pelajarannya. Maka di antara celaan atau di antara penyesalan ahlun nar, law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya aku dulu mau mendengar, seandainya aku dulu mau merenung, menggunakan akalku, memikirkan, niscaya kami tidak akan termasuk penduduk neraka sa'ir. Mereka menjadikan telinganya tuli di dunia, sehingga enggak mau dengar sama sekali nasihat agama, ayat Allah, hadits Nabi. Akalnya mereka adalah akal yang mereka lahum qulubun la yafqahuna biha, akal yang tidak dipakai untuk memahami, sehingga mereka hanya mengejar syahwat aja, enggak pernah merenungkan tentang apa yang mesti harusnya dia pikirkan, dia renungkan. Panjangnya umur di antara adalah perkara yang seorang mestinya bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian yang bisa dipakai untuk dia merenung, berpikir, mengingat-ingat tentang kehidupannya, sehingga sebaik-baik orang adalah mantala umruh wa hasuna ini amaluh. Orang terbaik adalah orang mereka panjang umurnya tapi isinya kebaikan semuanya. Dan seburuk-buruk adalah orang mereka panjang umurnya tetapi buruk perbuatannya. Kalau umur kita hanya menambah keburukan-keburukan, kematian lebih baik bagi dia. Maka di antara doa seorang muslim, Allahumma bi ilmika alal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara yang gaib dan kemampuanmu terhadap segala makhluk, maka hidupkan aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikan aku apabila kematian lebih baik ini bagiku. Hakikat umur kita adalah umur yang kita pakai untuk kebaikan, untuk ketaatan. Sehingga orang yang mereka umurnya tidak dipakai untuk ketaatan, seakan-akan mereka tidak memiliki umur, sehingga umurnya sangat pendek. Tapi orang yang mereka hidupnya, umurnya untuk kebaikan-kebaikan, maka memiliki umur yang sangat berkah, sehingga seakan-akan umurnya pun panjang. Wa ja'akumun nadhir, bukankah pula telah datang para kalian, yaitu
An-Nadhir. An-Nadhir pertama adalah Rasul yang menyampaikan risalah, sehingga para Rasul datang untuk menyampaikan hujjah, risalah, sehingga tidak akan lagi ada alasan orang untuk dia durhaka kepada Allah Ta'ala. Rusulan mubasyirina wa mungdirina li'alla yakuna linnasi hujjah ba'da rusul. Para Rasul yang diutus oleh Allah SWT, mereka datang sebagai mubasyirin, menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang baik, yang bertauhid, di atas sunnah, istiqamah, senantiasa taat. Bagi mereka disampaikan kabar gembira, dan juga menyampaikan wa mungdirin sebagai kabar, sebagai juru peringat yang mengingatkan orang-orang yang mereka kafir, musyrik, munafik, ahlul bid'ah, ahli maksiat tentang ancaman-ancaman Allah SWT. Mereka datang sebagai basyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar gembira dan juga memperingatkan ini manusia. Li'alla yakuna linnasi 'alaihi hujjah ba'da rusul, agar mereka tidak punya lagi hujjah di hadapan Allah setelah datangnya para rasul tersebut. Sehingga Nabi datang dengan ini hujjah, menyampaikan risalah, dan Allah dengan kasih sayangnya pula, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami Allah tidak akan mengadab satu kaum hingga Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ini termasuk di antara bagian kasih sayang Allah SWT, rahmat Allah, di mana Allah tidak akan mengadab orang yang mereka belum kedatangan itu rasul. Allah mencintai tegaknya hujjah, sehingga di antara Allah akan menghadap orang yaitu ketika mereka telah tegak kepadanya mereka hujjah, datang kepada mereka yakni hujjah. Yang kedua, nadhir adalah alamat-alamat ketuaan kita, uban, mulai lemahnya tenaga kita, mulai berkurangnya yakni fungsi anggota badan kita, adalah alamat-alamat dia sudah mulai tua, sudah mulai berumur, harus sudah mulai fokus dia untuk menghadap Allah SWT, sehingga dia merenungkan panjangnya umur yang dia miliki. Dia melihat, mengaca dirinya, melihat dirinya sudah mendekati umur kematian, sehingga harusnya lebih ini fokus. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Silakan sekarang kalian rasakan adab Allah Ta'ala, dan tidak ada bagi orang zalim itu ini penolong. Waqad dzakarallahu hadhil aqsam thalatha. Waqad dzakarallahu hadhil aqsam thalatha, dan sungguh Allah telah menyebutkan tiga jenis manusia, in an-najina min duhulin nar wan najina minal khuludi fiha wa ghairin najina mutlaqan dzikran mutatalian fi qouli ta'ala. Allah telah menyebutkan tiga jenis manusia. Yang pertama, kelompok orang mereka selamat dari neraka mutlak, dari awal tidak pernah disentuh neraka. Yang kedua, wan najina minal khuludi fiha, orang mereka selamat dari kekalnya adab. Dia diadab dulu di jahanam, tapi enggak kekal, dia dientaskan dari jahanam. Yang ketiga, wa ghairin najina mutlaqan, orang mereka sama sekali enggak selamat dari neraka, sehingga mereka di neraka terus selamanya, tidak ada akhirnya. Dzikran mutatalian, yang Allah menyebutnya secara beruntut di dalam firman Allah Ta'ala, thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, lalu kami wariskan kitab ini kepada orang-orang dari para hamba kami pilihan. Hamba Allah pilihan macamnya, faminhum dzalimun li nafsi, di antara mereka adalah orang mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada orang mereka sangat bersegera dalam ini kebaikan. Bismillah, dengan izin Allah Ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang sangat besar. Tiga orang ini, zalimul li nafsi,
muqtasidun, sabiqun bil khairat. Tiga-tiganya adalah hamba Allah pilihan. Hamba Allah ini pilihan yang dipilih oleh Allah SWT. Tapi kondisi keimanannya berbeda-beda. Ada yang mereka zalimul li nafsi. Orang-orang yang mereka keislamannya masih bergelimang dengan berbagai macam maksiat, kedurhakaan, kelalaian, sehingga mereka dikatakan zalim terhadap diri mereka sendiri. Muslim, masih muslim, bertauhid, tetapi mereka ini masih memiliki berbagai macam kebiasaan buruk, dosa besar, atau kemaksiatan mereka ini lakukan. Bahkan sampai matinya mereka belum bertaubat. Sampai mati mereka ini belum bertaubat. Karena taubat itu akan menghapuskan semua yang dilakukan sebelumnya. At-taib kama la dan banla. Orang mereka bertaubat seperti tidak punya dosa sama sekali. Wa minhum muqtasidun. Sebagian mereka muqtasidun. Beragamanya ibaratnya sederhana, cukupan. Mereka adalah orang-orang yang dalam mendekatkan diri kepada Allah mencukupkan dengan wajib-wajib. Konsekuen tapi mereka memelihara yang wajib, meninggalkan yang haram, walaupun tidak menyibukkan dengan hal-hal yang nawafil. Orang kayak gini, saya terasa memasukkan, mereka sudah punya modal pula, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Orang itu diadab karena dosanya belum ditaubati, atau juga dosanya belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dia belum bertaubat dan Allah pun juga belum mengampunkan dosanya itu, maka dia diadab. Kalau dia walaupun sederhana hanya memelihara yang wajib aja, karena wali-wali Allah itu mendekatkan diri kepada Allah itu dengan al-fara'id wa nawafil. Sebagaimana dalam hadis wali. Hadis wali yang mana, ya kawan? Hadis wali yang mana? Mana yang hadis wali? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang dia menyakiti waliku, maka aku umumkan perang dengan orang tersebut. Menyakiti wali Allah, maka dia akan berhadapan dengan ini peperangan Allah kepada orang tersebut. Berat. Maka jangan sampai salah memandang wali. Salah memandang wali Allah dianggap wali setan dianggap wali Allah, sehingga dia salah memusuhi. Salah memusuhi, maka dia akan berhadapan dengan itu pengumuman perangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ini yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidak ada hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku wajibkan. Pertama, taqarrub kepada Allah itu dengan perkara-perkara yang diwajibkan Allah Ta'ala, dengan yaitu al-fara'id. Wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, nawafil, hingga aku mencintainya. Mendekatkan kepada Allah yang pertama, yang paling pokok adalah dengan al-fara'id. Yang kedua disempurnakan dengan an-nawafil. Dan tidak boleh dibalik. Mendekatkan kepada Allah dengan al-fara'id, cukup dengan ini bisa mengantarkan masuk surga bahkan tanpa hisab, tanpa adab. Tetapi mendekatkan diri kepada Allah dengan an-nawafil, tapi dia tinggalkan al-fara'id, dia akan menjadi penghuni jahanam. Karena dia meninggalkan al-fara'id. Maka tidak boleh seorang yaitu walik-walik di dalam masalah takrub ini. Yang fara'id, yang wajib-wajib ditinggalkan, yang fardu ditinggalkan, lalu malah dia serius dengan yang nawafil, yang sunnah. Yang harus diperhatikan pertama, itu adalah ini penegakan kewajiban-kewajipan
dia kepada Allah Ta'ala. Amal yang wajib, tauhid paling wajib. Kemudian salat yang wajib, puasa yang wajib, haji yang wajib, zakat yang wajib. Baru kemudian yang lainnya yang sunah-sunah menjadi penyempurna untuk menutupi kekurangan apa yang dia dari kewajiban yang dia itu lakukan itu. Kemudian sabiqun bil khairat, orang mereka sangat bersegera dalam kebaikan, mendekatkan kepada Allah dengan al-faraid wa nawafil. Orang-orang mereka istimewa, sangat luar biasa. Orang mereka sangat bersegera dalam kebaikan. Orang-orang mereka tingkatannya ini tingkatan ihsan dalam beragama. Orang mereka telah sampai pada tingkatan ihsan, beramalnya semangat. Mereka bermentalnya para pelomba. Para pelomba. Dan mereka orang menikmati amal tersebut. Seorang mukmin disifatkan Allah kanu yusari'una fil khairat. Mereka orang-orang yang sangat bersegera dalam kebaikan. Bahkan mereka orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih segala keutamaan kampung akhirat, hendaklah mereka berlomba-lomba. Bahkan mereka sampai pada tingkat menikmati amal-amal itu yang disebut dengan istilah halawatul iman, yaitu rasa manisnya iman. Sehingga dia bisa merasakan lezatnya ibadah, lezatnya dakwah, lezatnya jihad, lezatnya sedekah, dan itu dirasakan oleh orang yang mereka sampai pada tingkatan ihsan. Seorang yang sampai pada tingkatan ihsan ini, orang yang bersedekah bisa lebih bergembira dibandingkan orang mereka menerima sedekah. Keumumannya yang menerima sedekah dengan yang memberi sedekah, gembira mana? Kawan, keumumannya ya gembira yang menerima sedekah. Tapi tingkatan iman seorang ada yang sampai pada tingkatan yang memberi sedekah lebih gembira dibandingkan dengan yang menerima sedekah. Mereka telah menikmati keimanan, telah sampai pada tingkat menikmati keimanan, sehingga sangat bersedih ketika kehilangan kesempatan, dan akan sangat bergembira ketika dia itu bisa menunaikan ini kebaikan-kebaikan itu. Man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang dia bergembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia sedih dengan keburukan yang dia lakukan, maka dia adalah mukmin. Alamat seorang ini mukmin. Sabiqun bil khairat, kelas yang paling top dalam ini beragama, yang semuanya biidznillah dengan izin Allah Ta'ala, ini tentang taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika wal fadlul kabir, mereka lah pemilik keutamaan yang besar, baik zalimul li nafsi, kemudian muqtasidun. Sabiqun bil khairat adalah mereka pemilik al-fadlul kabir, pemilik keutamaan yang besar, walaupun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Hakikat keutamaan, hakikat kesuksesan, hakikat kemuliaan, kebahagiaan adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah hakikat kebenangan, kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki. Sampai pada firman Allah Ta'ala, walladzi ila qawlihi walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Sampai ada firman Allah Ta'ala, orang-orang kafir itu mereka tidak akan pernah ini selesai urusan jahanam mereka, sehingga mereka mengalami kematian, sehingga sudah selesai urusannya mereka enggak mati, dibuat Allah enggak mati. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha, tapi juga enggak merasakan ringannya azab. Itulah demikianlah kami membalas setiap orang yang kufur. Fal qismul awal fi qaulihim wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Kelompok yang pertama dalam firman Allah Ta'ala adalah muqtasid dan sabiqun bil khairat. Fahaula annajuna min duhulin nar. Mereka adalah orang-orang selamat dari masuk neraka. Artinya belas tidak tersentuh jahanam.
selamat total. Wa yadkhuluna al-jannata dukhulan awaliyan biduni hisabin wala adzab. Muqtasidun sabiqun bil khairat, kata beliau, mereka masuk surga dari awal. Dari awal mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Istimewa. Sehingga walaupun muqtasidun, tapi mereka konsekuen dengan menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram, walaupun tidak banyak disibukkan dengan yakni an-nawafil. Begitu saja sudah bisa menjadi modal untuk mereka masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Karena yang paling pokok yang dikatakan Allah dakhalal jannah bighairi hisabin wal adab, yang dikatakan para ulama dakhalal jannah bighairi hisabin wal adab, adalah mereka hakikatnya sempurnanya tawakal mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wal farqu bainal muqtasid was-sabiq bil khairat. Adapun perbedaan antara muqtasid dan sabiq bil khairat, annal muqtasid, sesungguhnya orang mereka muqtasid ini huwallazi fa'alal wajiba wa awasal wajiba wa tarakal muharrama. Orang yang muqtasid ini mereka melakukan yang wajib, meninggalkan yang muharram, yang diharamkan Allah Ta'ala. Wa amma sabiq bil khairat fawwalati zada ala dhalik bi fi'li raghaib wal mustahabat. Adapun selain ini sabiqun bil khairat, selain melaksanakan yang wajib, dia tambah lagi dengan perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah, sehingga betul-betul sangat istimewa, sehingga mereka betul-betul orang yang menghiasi amalia agamanya dengan sempurna. Wal qismu tsani, kelompok yang kedua, fi qaulihi ta'ala, faminhum dzalimun li nafsi. Ini orang yang mereka zalim terhadap diri sendiri. Wa haula annajuna minal khuludi finnar indakhaluha bisababi dzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari kekalnya azab jahanam. Selamat dari kekalnya jahanam, bukan selamat dari neraka dari awal, tapi mereka selamat dari kekalnya azab. Seandainya mereka itu masuk ke neraka disebabkan karena dosa-dosa mereka, karena mereka masih punya dosa yang belum mereka taubati dan Allah juga belum mengampunkan, maka mereka itu masuk jahanam dulu. Tetapi tauhidnya akan menjadi penyelamat dia dari kekalnya di jahanam. Fadzalimu li nafsi huwa alladhi dzalamaha bil ma'asi wad dzunub allati dunal kufri. Dzalimu li nafsi adalah orang mereka mendolimi dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kufur. Sehingga di bawah kufur, di bawah syirik, di bawah nifaq i'tiqadi, yang ini adalah dosa selevel. Yang level dosanya itu di bawah kekufuran. Dosa selevel syirik, kufur, nifaq i'tiqadi selevel. Semuanya memasukkan dia kekal di dalam jahanam. Mereka ini punya dosa tetapi levelnya di bawah level kekufuran. Illa annahu indakhalaha, kecuali orang ini ketika dia masuk ke dalam neraka, fa innahu la yukhalladu fiha, dia tidak mengalami kekal di dalam neraka. Dia tidak kekal di dalam neraka. Bal yanju bima mannallahu alaihi minat tauhid wa ikhlasid din lillah. Tapi dia memiliki pokok keselamatan, yaitu anugerah mereka akan selamat dari neraka dengan anugerah Allah Ta'ala, tauhid dan ikhlasnya mereka dalam agama yang masih mereka miliki. Ini kelompok yang kedua, yang selamat dari neraka tapi tidak dari awal. Dia masuk dulu ke neraka baru diselamatkan dari kekalnya adab. Wa amal qismu tsalits, adapun kelompok yang ketiga adalah fa fi qauli, pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur.
Fahaula lamat ma'alahum fil najati yaumal qiyamah. Ini orang sama sekali tidak punya harapan selamat di hari kiamat kelak. Li'annahum lam yuwahidullaha, karena mereka tidak mentauhidkan Allah sama sekali. Sehingga mereka tidak punya tauhid sama sekali, maka tidak punya modal keselamatan apapun. Walaupun dia punya kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan makhluk, walaupun kebaikannya sangat banyak. Maka orang yang kacau balau pikirannya, ada orang mereka melihat kebaikan dengan manusia, lalu mereka nafikan ini akidah tauhidnya. Umpamanya Thomas Alva Edison menemukan listrik, manfaatnya banyak banget bagi kehidupan manusia, maka dia mendapatkan surga yang sangat tinggi. Ini ucapan-ucapan orang mereka tidak pernah berpikir tentang ini akidah, muamalah dengan Allah SWT, sehingga hanya melihat kebaikan secara umum ini manusia. Bal ja'u bima yanqudhuhu minasyirki wal kufri. Tapi orang ini datang kepada Allah dengan pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal agama, pembatal keselamatan dari neraka, yaitu syirik dan kufur. Syirik kufurnya menjadikan sebab mereka kekal di dalam, yaitu jahannam. An Abdullah Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah Ibn Mas'ud, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, ikhwan, apa yang antum ketahui tentang sahabat Abdullah Ibn Mas'ud? Apa? Siapa beliau? Apa Pak Jan? Abdullah Ibn Mas'ud? Pak Saukani? Orang yang Allah, yang Nabi rekomendasikan, barang siapa pengen belajar Quran seperti diturunkan, silahkan belajar kepada ini Abdullah bin Mas'ud. Apalagi sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang juga terkenal sangat keras terhadap ahlul bidah atau para pelaku bid'ah. Sebagaimana ketika mengingkari halaqah di masjid yang mereka berkelompok-kelompok, berhalaqah, ada komandannya, ada kerikilnya, lalu memberikan apa-apa halilu, sabbihu, kabbiru, miatan. Apalagi sahabat Mas'ud, orang yang juga Nabi sebutkan betisnya yang kecil akan lebih berat di hari kiamat kelak melebihi ini Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2-3 kilo, tingginya kira-kira 130-an meter. Ini semuanya keutamaan diantaranya sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan, lamma nasalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallam. Ketika turun ayat ini, para sahabat terasa berat banget. Mereka mengatakan, ayuna lam nafsah. Kanjeng Nabi, ya Rasulullah SAW, mana sih ada orang tidak menzalimi diri sendiri? Apalagi Nabi katakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Kesalahan ada kezaliman. Mana ada orang yang mereka tidak melakukan kezaliman sama sekali? Ayat ini difahami para sahabat Nabi untuk mendapatkan al-amnu wal ihtida, ini alladzi na'amanu walam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka al-amnu wal ihtida, rasa aman dan petunjuk. Pada para sahabat, orang yang sangat ambisi banget, orang yang semangatnya sangat besar untuk mendapatkan al-amnu wal ihtida, rasa aman dan petunjuk Allah Ta'ala. Khususnya adalah rasa aman di akhirat, sehingga aman dari semua kengerian-kengerian di akhirat, dan petunjuk untuk sampai dia mendapatkan surga. Kalau syaratnya harus kemudian terbebas dari kezaliman, siapa di antara kita yang terbebas dari kezaliman sama sekali? Faqala,
Rasulullah SAW, Nabi kemudian bersabda, laisa huwa kama tadunnun. Perkaranya bukan seperti yang kalian sangka. Innama huwa kama qala Luqman libnihi. Tapi perkaranya itu seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Maka fafassarahu bisyirki, Nabi mentafsirkan kezaliman dengan syirik. Fayakunul amnu bi awal ini min ta'bidil adab. Maka keamanan yang dimaksudkan adalah yaitu aman dari kekalnya adab. Aman dari kekalnya ini adab. Hadis ini atau riwayat ini memberikan pelajaran pada kita pula diantaranya bahwa mengembalikan pemahaman para sahabat senantiasa mengembalikan pemahaman kepada Rasulullah SAW. Sahabat saja terkadang dibuat bingung dengan sebuah makna ini ayat, sehingga perlunya kembali kepada ini penjelasan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa kezaliman maksudnya kezaliman syirik. Karena kezaliman ada macam-macam. Ada zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah Ta'ala. Zalim yang akan menghapuskan total jaminan keamanan dan petunjuk adalah zalim dalam bentuk syirik. Kenapa syirik dikatakan zalim? Kenapa syirik dikatakan zalim dan merupakan kezaliman terbesar? Kenapa ya kawan? Syirik dikatakan zalim kenapa? Yang mana zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di mana zalimnya syirik? Ya ibadah itu harusnya hanya diberikan kepada Allah Ta'ala, tapi dia berikan kepada selain Allah, maka dia zalim. Dan zalimnya zalim yang terbesar. Nabi mentafsirkan kezaliman dengan syirik. Maka orang yang mereka tidak melakukan perbuatan syirik, maka mereka masih mendapatkan al-amnu wal ihtida. Wa'an Umar radhiyallahu anhu annahu fassarahu bidzambi. Umar bin Khattab mentafsirkan zalim dengan dosa. Fayakunul amnu min kulli adzabin. Ketika zalim ditafsirkan dengan dosa, artinya setiap orang melakukan dosa maka dia zalim. Maka maksudnya ketika orang melakukan perbuatan dosa ini, al-amnu dia akan mendapatkan keamanan mingkuli, ya maksudnya adalah orang ini betul-betul dia fayakunul amnu mingkuli dzambin mingkuli adzabin, dia akan mendapatkan keamanan yang mutlak, keamanan yang yaitu total. Dia mendapatkan keamanan yang total, sama sekali dia tidak akan disentuh oleh adab. Kalau Nabi mentafsirkan dengan syirik, dengan syirik ini artinya dia akan aman dari kekalnya adab. Tapi kalau ditafsirkan dengan dosa, maka dia akan aman dari total adab, sehingga dia sama sekali tidak disentuh oleh ini adab. Kalau apa yang ditafsirkan oleh Umar, artinya dia pemilik tauhid yang sempurna. Tauhidnya tidak bercampur dengan termasuk dosa-dosa, enggak kecampuran syirik, enggak kecampuran ini maksiat-maksiat, dosa-dosa. Saatnya pernah terjadi, dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada orang mereka masuk surga harus diadab dulu, itulah orang mereka tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk yang sempurna. Ada orang mereka masuk surga tanpa adab sama sekali, itulah yang mendapatkan oleh orang yang mereka mendapatkan keamanan yang sempurna. Maka kezaliman yang tiga ini, barang siapa yang dia selamat dari tiga kezaliman ini, maka dia mendapatkan keamanan yang sempurna. Kalau dia selamat dari syirik, tapi enggak selamat dari zalim kepada orang lain dan zalim kepada diri sendiri itu maksiat, maka dia tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, alias dia sempat diadab di jahanam, baru kemudian dikeluarkan dari jahanam.
keamanannya enggak sempurna. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan, walladzi syaqqa dzalik alaihim dhannu anna dzulmal masyruta huwa dzulmul abdi nafsah wa annahu la yakunul amnu wal ihtida illa liman lam yadlim nafsah. Mereka, kata Syekhul Islam, orang yang mereka, para sahabat yang mereka terasa berat banget karena mereka menyangka zalim yang menjadi syarat untuk selamat mendapatkan al-amnu wal ittida itu adalah dzulmul abdi nafsa, kezaliman hamba kepada diri sendiri. Dan tentu enggak ada orang mereka bisa lepas daripada kezaliman kepada diri sendiri. Wa annahu la yakunul amnu wal ittida illa liman lam yadlim nafsa. Dan tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk kecuali orang yang mereka tidak menzalimi diri sendiri. Mana ada yang seperti ini? Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna syirka dzulmun fi kitabillah. Lalu Nabi menjelaskan kepada para sahabat, menunjukkan pada mereka bahwa syirik itulah kezaliman yang dimaksudkan di dalam kitab Allah dalam ayat tadi. Wa khina idin fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bihadzal dzulmi. Hingga tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk kecuali orang yang mereka tidak mencampurkan imannya dengan zalim syirik ini. Kalau dia mencampurkan dengan zalim syirik, belas dia tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kalau dia selamat dari zalim syirik, masih ada harapan mendapatkan al-amnu wal ihtida' walaupun kadarnya tidak sempurna. Faman lam yalbis imanahu bi kana min ahlil amni wal ihtida. Barang siapa yang dia tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman syirik ini, maka dia termasuk ahlul amni wal ihtida, tapi tidak mutlak. Mereka yang jelas mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kama kana min ahlil istifa fi qawlihi, sebagaimana al-istifa, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, mereka thumma arasnal kitabah alladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi dan seterusnya. Sebagaimana orang-orang pilihan yang Allah maksudkan adalah ada yang zalimun li nafsi, ada yang mereka muqtasidun, ada yang mereka sabiqun bil khairat. Wa hadza la yanfi ayu akhadha ahaduhum bidulmi nafsi idza lam yatub. Maka di ayat ini, zalimul nafsi, dia tidak ternafikan dari kemungkinan diazab oleh Allah Ta'ala karena kezalimannya, yang dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa beramal kebaikan walaupun sebesar mithqala dzarrah, sebesar sumur hitam, biji atau biji sawi atau debu, butiran debu, sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan kalau Allah membalas kebaikan bifadlillah, dengan karunia Allah Ta'ala, asyrah 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, sampai lipatan dia terhingga. Adapun kalau membalas keburukan, illa mithlah, kecuali adalah semisal keburukan yang dia lakukan ini tersebut. Kita selesaikan sebentar, baca aja. Fabayyana annal mu'mina alladzi idza taba dakhala jannah, maka jelaskan di sini mukmin itu kalau dia bertobat masuk surga. Qad yujza bi sayyiati fid dunya bil masaib allati tusibu. Kadang-kadang dosa-dosanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dengan masaib, dengan musibah-musibah. Musibah itu akan menggugurkan dosa. Sampai ada orang mereka ditimpa musibah hatta yamsiya alal ardi wa laisa alil khati'ah. Dia berjalan di muka bumi tanpa dosa sama sekali, karena dosanya telah digugurkan dengan musibah-musibah yang ada. Faman salima min ajnasidz dzulmi thalathah kana lahul amnu attam. Barang siapa yang dia selamat dari 3 jenis kezaliman itu, zalim syirik,
kemudian zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Wal ihtida'u tam, dia mendapatkan petunjuk yang sempurna. Wa man lam yaslim min dzulmihi nafsah kana lahu al-amnu wal ihtida'u mutlaqan. Adapun orang mereka tidak selamat dari kezaliman, muslim bertauhid tapi masih zalim, maka mereka baginya mendapatkan al-amnu wal ihtida' mutlaq. Artinya masih mendapatkan jaminan petunjuk dan keamanan, tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Bimakna annahu la budda ayadkhulal jannah kama wu'ita bidzalik fil ayatil ukhra. Dia pasti masuk surga sebagaimana dalam ayat yang lainnya. Wa qad hadahu asawajal ila siratil mustaqim allati takunu aqibatu fihi ilal jannah. Dia telah Allah bimbing dia melewati siratal mustaqim yang kemudian akibat akhirnya adalah dia masuk jannah. Wa yasulu lahu min naqsil amni wal ihtida bihasabi ma naqsa min imani bitulmi nafsa, dan dia akan menghasilkan, akan mendapatkan berkurangnya kadar iman dan petunjuk sesuai dengan berkurangnya kadar iman dia dengan kezaliman yang dia lakukan. Orang meniti sirat, ada yang mereka itu Allah berikan ini petunjuk kecelap langsung masuk surga. Meniti sirat itu secepat cahaya, ada yang secepat ini kedipan mata, ada yang secepat kuda lari, ada yang mereka merangkak sampai mau jatuh tapi selamat. Teratapan terus. Kecepatan, kesempurnaan dia meniti sirat sesuai dengan kesempurnaan dia selamat dari ketiga kezaliman yakni tersebut. Demikian ikhwan, kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Pertanyaan pertama, manusia terbagi menjadi 3. Pak John, apa? Ya, zalimun nafsi, muqtasidun, sabiqun khairat. Apa perbedaan ketiganya? Sagani. Ya, tadi ada penafsiran, 2 penafsiran, ini alladzina amanu walam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lamul amnu wa muhtani ulaikumul amnu wa muhtadun. Tafsiran ini ada tafsiran Rasulullah, ada tafsiran Umar. Jelaskan. Ada tafsiran Nabi, ada tafsiran Umar. Silakan. Ya. Ya, barakallahu fikum. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.